Selamat malam Persekutuan Perempuan Gereja yang ada di sektor Tiberias, Siloam, Bethesda yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Kita akan mulai kebaktian kita saat ini. Kita mengundang ibu-ibu yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ibadah ini. Mari sama-sama kita melakukan nyanyian GPM nomor 14. Ku selalu ingin memujimu. Bagaimana hidupku? Selalu ingin memujimu sebagaimana karena cinta kasih setiamu, karena cinta kasih setiamu menuntun setiap waktu, menuntun di setiap waktu, bagai rusa rindu airmu. Katakan seluruh hidupku. Dawa cinta mengalun syadu, katakan seluruh hidupku. Kicau burung menyambut sang surya, kicau burung menyambut sang surya. angkat cahaya kemuliaan, cahaya kemuliaan. kunjung bunga di taman lestari, Kunjung bunga di taman sebarkan aroma cintamu. aroma cintamu. Ombak samudra tertiup menderu, Ombak samudra riuh menderu, memuji keagunganmu. memuji keagunganmu. Ya Tuhan, beri kekuatan ku mau bersaksi bagimu. Ya Tuhan, beri kekuatan ku mau bersaksi bagimu. Wajahku tetap bukan abadi selamanya. Aku katamu dan abadi selama-lamanya. Madaku katamu dan abadi selama-lamanya. Mari kita berdoa. Jadilah kiranya kebaktian perempuan di sektor Tiberias, Siloam, dan Bethesda dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Ibu-ibu disilahkan duduk kembali. Persekutuan perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan malam ini yang oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku kita baca dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil menurut Matius, Matius pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Matius pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Namun sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, saat ini telah terbuka di tangan-tangan kami yang berdosa Alkitab yang adalah isi hati-Mu Tuhan. Kami akan membaca bahkan mendengarkan berita sukacita yang disampaikan. Menyadari sungguh bahwa kami adalah orang-orang berdosa, kami tidak mampu dan sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan ini kalau tidak dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi hati kami, pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya firman Tuhan ini
dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar. Amin. Persekutuan perempuan yang terkasih, mari sama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan ini dari Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 di bawah judul Hal Menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di titik pelayanan ini. Tema bulanan kita, Pastoral Gembala untuk Pertumbuhan Iman Jemaat. Dan tema mingguan mengantar kita, keluarga yang melakukan kebaikan akan mewarisi kehormatan. Persekutuan perempuan gereja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali bulan September dan menjalani hari-hari hidup ini, yang pasti kita melangkah dalam terang firman Tuhan sebagai pedoman dan penuntun hidup kita. Dan saat ini bacaan kita dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 akan menginspirasi kita sebagai perempuan gereja dalam mensikapi kondisi dan situasi kehidupan yang kita jalani. Pokok ajaran dan nasihat Tuhan Yesus dalam firman ini mengangkat hal-hal praktis yang berhubungan langsung dengan kehidupan keseharian kita manusia. Salah satunya adalah soal jangan menghakimi. Tuhan Yesus memberi perhatian terhadap hal tersebut, sebab kecenderungan sikap manusia yang lebih suka menghakimi dengan melihat kekurangan kepada orang lain daripada kekurangan pada diri sendiri. Peribahasa tua ini juga mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Artinya, hal kecil yang seseorang lakukan itu katong langsung bikin akan jadi hal besar. Padahal hal besar yang ada di depan katong pun mata, katong tutup akal, sambunyi tarik-tarik. Perempuan gereja yang Tuhan Yesus kasihi, menghakimi sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan menilai apa yang dilakukan oleh orang lain itu salah dan tidak benar menurut ukuran kita. Dan kita memiliki penilaian yang keliru, sehingga kita jatuh kepada tuduhan atau bentuk menghakimi itu sendiri. Mungkin kita pernah di posisi menghakimi, atau juga kita pernah di posisi sebagai orang yang dihakimi. Bila kita di posisi sebagai orang yang dihakimi, tentu kita merasa tidak enak, kita merasa tersudutkan, kita merasa terpojokkan karena ada penilaian yang keliru daripada orang lain tentang diri kita sendiri. Dan ketika kita di posisi dihakimi, ini hal yang membebani pikiran kita dan membuat kita menjadi tidak nyaman, tidak memiliki semangat untuk menjalani hari-hari hidup ini, sebab kita sebagai posisi yang tidak dibenarkan oleh orang lain. Namun ketika kita berada di posisi menghakimi, kita merasa seolah kita adalah orang-orang yang sudah benar di hadapan orang lain. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling baik.
Kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling bermoral. Kita merasa segala sesuatu yang kita lakukan itulah sangat-sangat benar di hadapan orang lain. Namun dengan penghakiman yang kita berikan kepada orang lain, tentu itu juga tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sebab menghakimi bukan tugas kita sebagai manusia, tapi menghakimi mutlak berada di dalam kendali Tuhan. Walaupun kita sering melakukan kesalahan atau melihat orang lain melakukan kesalahan, kita harus mampu untuk saling mengingatkan, saling menegur, saling menolong, saling mengasihi, bukan jatuh kepada tindakan yang saling menghakimi dan menganggap diri selalu benar di hadapan orang lain. Pada ayatnya yang kedua, saudara-saudara terkasih, di situ dikatakan bahwa ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, suatu saat ukuran itu akan balik kepada kita sendiri. Perempuan gereja yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita pernah mendengar sebuah ilustrasi bahwa ketika tangan ini ditunjuk untuk menuduh, menghakimi orang lain, satu jari di depan kepada orang lain, tetapi ada 4 jari yang lagi menunjuk kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Mari, sebelum kita melihat terfokus kepada kesalahan orang lain, mari kita melihat kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Ya, kita lambat untuk menghakimi, mengucapkan orang lain bersalah, tetapi kita bisa untuk mengingatkan orang lain akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang kelima, Yesus berkata dengan menggunakan istilah selumbar dan istilah balok. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan sampai kita jatuh kepada orang munafik yang tidak mampu melihat kedalaman diri kita, kedalaman hati kita, tetapi kita mampu melihat setitik kesalahan pada orang lain. Mari untuk saling mengintrospeksi diri, saling mengingatkan, saling menasihati, saling bertegur sapa, dan saling berkumpul di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan menghapus sebuah tali persaudaraan dengan hanya satu kesalahan, tapi hapuskanlah satu kesalahan itu untuk mengokohkan tali persaudaraan. Perempuan gereja yang Tuhan Yesus kasihi, pesan firman Tuhan for kita semua teristimewa sebagai perempuan-perempuan gereja di malam ini. Dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Kita bilang akan di bahasa hari-hari saja pesan firman Tuhan ini. Yang pertama, jangan katong taroso dengan orang pun hal. Jangan katong suka duduk bastori orang. Ampas di orang pun biji mata katong lihat. Padahal ada tatap alam-alam di biji mata sendiri. Jangan ada apa-apa, sadikilah mulai ke salah orang. Padahal diri sendiri yang bikin tarbatul. Orang pun salah sajingkal pi ukur, padahal diri sendiri pun sadepa. Jangan bikin diri batul. Tagal ketua manusia nih, sing luput dari salah. Kalau gatal, garu sendiri. Kalau dia ada abu di bot, loko bundur, laseka akan kas bersih. Jangan cuma terkira orang, jangan kira diri itu malaikat. Loko baik, tado, lamari atau hidup baik-baik saja. Kalau ada di bulan September ini dengan penuh sukacita, biarlah dan Tuhan kuasa lewat Roh Kudus memampukan kita semua ada menjalani hidup di bulan September ini. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin. Persekutuan yang terkasih, mari kita ada dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga,
Kembali lagi kami datang menghampiri hadirat-Mu yang suci kudus sebagai persekutuan perempuan-perempuan gereja yang ada di sektor Tiberias, Siloam, dan Bethesda. Kami datang bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk menjalani hari-hari hidup ini, di mana Bapa boleh hantar kami tiba di bulan yang baru, bulan September ini dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau memberkati setiap usaha, pekerjaan, upaya kami di bulan Agustus yang sudah kami lewati. Sebagai ibu-ibu, tanggung jawab kami dalam mengurus rumah tangga, suami dan anak-anak. Meskipun kami harus jujur bilang kadang terasa lelah, tetapi kami terus bersyukur kami bisa melewati semuanya itu. Kami percaya jika kami sabar, Tuhan akan memberkati kehidupan keluarga rumah tangga kami. Kiranya apapun yang menjadi harapan kami ke depan, Tuhan terus menyertainya dan membuat segalanya berhasil. Kami berdoa bagi suami-suami kami dengan pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati oleh-Mu ya Bapa. Ketika mereka keluar meninggalkan rumah dengan melakukan pekerjaan mereka, kami meminta ya Allah di dalam nama Yesus, Bapa jaga, Bapa lindung, Bapa pelihara mereka, supaya ketika mereka pergi dan mereka pulang masuk dalam kehidupan rumah tangga, mereka tetap ada, tidak kurang suatu apapun. Rubahlah setiap tetesan keringat yang jatuh menjadi butiran-butiran berkat-Mu Tuhan. Kami mendoakan anak-anak kekasih kami, mulai yang ada di dalam janin yang ada di dalam kandungan ibu, sampai yang ada di perguruan tinggi. Tuhan, anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan perkembangan mereka, anak-anak kami dalam dunia pendidikan di tahun ajaran yang baru ini Tuhan, kami percaya sungguh bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang akan memberikan kepada anak-anak kekasih kami ini hari esok yang penuh dengan harapan. Berikanlah kepada mereka roh takut akan Tuhan, hikmat, akal budi, kepintaran, roh dengar-dengaran, supaya mereka menjadi anak-anak yang membawa berkat dalam kehidupan keluarga pun juga bagi banyak orang. Bapa di surga, anak-anak kekasih kami yang saat ini sementara mencari-cari pekerjaan, Tuhan, kami percaya ketika mereka melibatkan Tuhan dalam seluruh perencanaan mereka, segala jeripaya mereka tidak akan sia-sia, sebab Tuhan akan menjawab pergumulan mereka tepat pada waktunya. Anak-anak kekasih kami yang karena tuntutan masa depan, tuntutan hidup, mereka harus terpisah jauh daripada kami. Tuhan, kami mau bilang mata kami tidak bisa memandang mereka, tangan kami tidak bisa merangkul mereka, tapi ada mata Tuhan, tangan Tuhan yang akan menjaga, melindungi anak-anak kekasih kami ini Tuhan. Bapa, jawablah setiap pergumulan doa mereka ya Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang selalu menguatkan kami senantiasa. Firman-Mu akan selalu kami ingat sebagai pedoman hari-hari hidup yang dilalui. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan pengurus daripada wadah pelayanan perempuan di ketiga sektor ini, dengan setiap program-program yang sudah dirancangkan. Karena kondisi pandemi COVID-19, maka program-program yang dirancang ada yang tidak bisa dijalankan. Kiranya Tuhan tetap turut campur tangan di dalamnya, supaya apa yang menjadi rancangan untuk pelayanan di tahun 2021 ini boleh berjalan dengan segala baik. Berikanlah kepada mereka satu hati, satu pikiran, satu tujuan untuk memajukan wadah pelayanan ini. Sebab yang mereka lakukan bukan untuk siapa-siapa, tapi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bagi ibu-ibu yang ada di ketiga sektor ini yang sedang mengalami sakit, Tuhan Yesus sembuhkanlah mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsikan.
Dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus lewat bilur-bilur kuasa darah-Mu mereka akan disembuhkan. Dan ada ungkapan syukur yang dipersembahkan kepadamu ya Allah sumber kehidupan. Bagi ibu kekasih yang punya persoalan hidup, Tuhan Yesus berikanlah jalan keluar kepada mereka yang berduka, yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka. Tuhan hiburkanlah Bapa, bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, kiranya Tuhan Yesus terus bersama-sama dengan mereka. Kuatkanlah mereka, berikanlah mereka berkat-berkat-Mu, agar dalam menjalani kehidupan ini mereka selalu bersemangat, tidak putus asa, dan selalu penuh ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami perempuan-perempuan gereja dengan keluarga-keluarga kami yang ada di ketiga sektor ini, Teberia, Siloam, dan Bethesda, dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bapa di sorga, persembahan syukur yang kami berikan saat ini, kiranya Bapa Engkau menerima dan memberkatinya. Ubahlah benda-benda yang mati ini menjadi ukupan-ukupan yang berbau harum di hadapan-Mu. Ajar kami Bapa, bukan hanya uang yang kami berikan, tetapi seluruh hidup dan karya kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, mulai dari pusat sampai kepada pelosok desa. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi hikmat bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat memimpin kami masyarakat dengan baik, penuh kasih dan rasa tanggung jawab. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sementara melanda belahan bumi ini, kami mohon ya Tuhan, pulihkanlah keadaan kami seperti Engkau memulihkan batang air di Negev. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dan ketika doa yang kami naikkan dengan yakin, sangat besar kuasanya. Begitu juga dengan pemimpin gereja kami, dari sinode, klasi sampai ke jemaat-jemaat. Kiranya hikmat Salomo ada pada mereka dalam setiap pengambilan keputusan untuk kesejahteraan umat-Mu di gereja Protestan Maluku dan Maluku Utara. Jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang bersahaja, rendah hati, jujur dan takut Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami juga mendoakan kedua keluarga kekasih kami di sini, keluarga Bapak Pilatu Merisa bersama dengan istri, Ibu Mala, anak-anak. Tuhan memberkati keluarga hamba pelayan Tuhan ini. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan menjawab seturut cinta dan kasih sayang-Mu. Dan juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Ulis Sileti. Berkat yang sama Tuhan berikanlah bagi keluarga Bapak Ulis bersama istri dan anak-anak kekasih. Dan kami percaya sungguh Tuhan Allah, lewat kedua keluarga ini, nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Ya Allah ya Tuhan, kami terima kasih untuk lagu pujian yang dipersembahkan dari Ibu kekasih kami, Ibu Ella. Biarlah itu menggugah hati kami, karena firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak saling menghakimi, sebab penghakiman itu adalah milik-Mu Tuhan. Begitu juga dengan Bung Feki yang setiap saat ada bersama-sama dengan kami menopang jalannya ibadah ini. Diberkatilah Bu Feki dengan seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan dan keluarga. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Mungkin saja ada doa yang dinaikkan secara diam-diam dari bilik hati ibu kekasih untuk keluarga rumah tangga mereka. Tuhan Engkau mendengar dan Tuhan menjawab seturut cinta dan kasih sayang-Mu Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa kepadamu masih jauh daripada kesempurnaan. Ampunilah kami ya Bapa. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Persekutuan perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, beta mengajak semua berdiri dan sama-sama kita melakukan nyanyian GPM nomor 255. Tuhan penyelamat, Raja dan Junjungan.
persekutuan perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Shalom. Ibu disilakan duduk kembali.